Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salat arba'ata asyar. Utawi pira-pira rukune salat iku 14. Mari kita sudah bahas al-awwalul qiyamu lil qadir, utawi kang kawitane iku ngadeg tumrap wong kang kuasa. Jadi kalau mau hidupnya berkah, kalau mau sukses, maka tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan kewajiban seorang umat Islam atau umat mukmin, yaitu melakukan sholat. Sholat itu ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita pas mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka itulah pas waktunya. Ketika kita pas waktu sholat zuhur, sholat, asar, sholat, maghrib, sholat, isya, sholat, subuh, sholat, maka dalam kehidupan 1 kali 24 jam selalu diberikan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terburu-buru, saya sering mengatakan. Ketika dalam sholat jangan sampai terburu-buru. Kamu terburu-buru mau apa coba? Ustaz, ada pekerjaan, yang berikan pekerjaan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mau sholat itu harus diperhatikan tentang adab. Pakaiannya bagaimana, pakai siwak, gitu ya, pakai khotim, cincin, pakai tasbih, pakai kopiah, pakai itir atau lengawangi. Ya, kita sholat seperti biasa. Kita mau sekolah saja rapi sekali, benar gak? Kita mau sekolah, bangun sekolah sudah disiapin, seragamnya sudah hebat, sisiran, tampil beda. Kadang-kadang pakai minyak wangi yang habisnya. Ini kita menghadap Allah biasa saja, ya. Makanya kalau kita mau menghadap Allah pakaiannya yang stil, yang hebat. Ora perlu kudu sing arane apik wis. Kudu sing apik ora. Sing bagus ora. Sing penting larang. Sing penting larang. Larang mesti apik. Arkanus shalah arba'ata asyar. Jadi harus ada yang namanya ini rukun-rukun kita bahas. Al-awalu qiyamul qadar sudah. Atsani an-niyat. Kita bahas niat untuk malam hari ini, tinggal berapa menit? Insyaallah seperempat 10 menit 15 menit. Atsaniya an-niyat. Atsani an-niyat. Yang kedua adalah niat. Nah, itu niat. Niat di mana? Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala kebaikan itu dipandang dari niatnya. Ya, Allah akan catat kebaikan seseorang di niat. Dia baru melakukan suatu kebaikan. Kita mau melakukan kebaikan itu sudah dicatat sama Allah. Belum melakukan kebaikannya. Baru mulai kebaikan saja kita sudah niat, apalagi sudah melakukan atau mengerjakannya. Tapi gara-gara niat jadi rusak. Makanya ada yang mengatakan niatul mar'i khairum min amali. Niatnya orang itu dalam hatinya itu lebih disenangi, dicintai daripada perbuatannya. Karena ketika kita berbuat sesuatu kepengen dilihat, kepengennya di alam, kepengen disanjung, itu penyakit itu. Pengen dilihat, pengen disanjung, gitu ya. Jadi kasihan niatnya. Niatul mar'i khairum min amali. Lah dari dalam salat, di dalam puasa itu kalau puasa niatnya, kalau puasa Ramadan niatnya sebelum apa? Sebelum sahur atau ketika sahur. Ya. Apa itu somawadin. Tapi ketika pagi hari untuk puasa Ramadan tidak boleh. Itu ya, itu yang membedakan antara wajib sama sunnah. Kalau puasa sunnah, nih kayak Anda tadi puasa Senin gitu ya, nggak sahur nggak apa-apa. Pagi hari bangun bapaknya jam 4 atau setengah 5 pas adzan. Ada nggak sahur, Anda ikut sholat. Kita ikut sholat dari pagi, Anda belum makan belum minum, kemudian diteruskan, dilanjutkan untuk niat puasa, itu boleh sah. Makanya bedanya puasa sunnah sama puasa wajib. Itu kalau wajib harus di malam hari niatnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh pagi hari. Ada yang mengatakan niat itu merupakan syarat bukan rukun. Ada yang mengatakan demikian. Madhabnya madhab Maliki, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, gitu ya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak pakai niat.
Jadi jangan heran nanti kalau umpamanya ada di antara kita yang mudah-mudahan bisa ke Mekah Madinah, Allahumma amin. Itu kalau di sana jangan heran kalau imamnya itu cepat baca takbirnya. Kalau kita Imam Syafi'i mu'taronan bi fi'li. Niatnya itu kapan Ustaz? Saat kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Maka ketika mazhab Imam Syafi'i atau guru-guru kita mengajarkan, itu Allahu Akbarnya agak lama. Sebelum maka kita sudah niatkan dalam hati. Contoh, sholli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya ketika niat mu'taran bi fi'li bukan sekedar lisan. Ya, tapi apa? Satu, diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, tapi nggak perlu banter-banter karena barangkali juga mengganggu konsentrasi. Yang penting telinga sendiri dengar. Kadang-kadang sok fase usul betul ya Allah. Jadi saking fasenya sampai muncrat kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita jadi ketika was-was itu datanya dari setan. Kadang-kadang sampai binti ke pingpang. Tinggal Allah. Maka kita harus betul-betul tuh. Awas. Diyakini dari hati, diucapkan melalui lisan, gak usah keras-keras, kemudian diamalkan oleh perbuatan. Kenapa harus demikian? Karena takutnya kita itu orang-orang yang ragu. Ya, artinya apa? Ketika kita sholat, mungkin kita lagi menang handphone, kemudian kita diajak sama, ya, sholat. Jadi apa yang saya terangkan niat? Ada pendapat lah niat urusannya yang penting hati. Di Mekah, Allah Akbarnya pendek sama Madinah. Allahu Akbar. Kita niatin yang dia cepet teman deh. Dia niat sebelum takbiratul ihram. Kalau kita niat pada saat setelah takbiratul ihram. Jadi mau niat di sebelum takbiratul ihram sah, mau niat ketika takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram sah. Yang salah di mana? Yang masalahnya di mana? Yang masalah ketika kita sholat, Allahu Akbar. Duhur apa asar ya? Asar apa maghrib ya? Kok dia apa dia? Nah itu yang masalah tuh. Kenapa ragu sih? Makanya diajarkan oleh ulama, gitu ya. Mungkin kita lagi sibuk, begitu sholat, sepenting niat, Allah Akbar, jeblatin orang niat. Mau sholat apa ya? Itu yang bahaya tuh. Kecuali bagi mereka yang nggak usah pakai usoli, nggak usah pakai usoli boleh, nggak pakai usoli boleh, gitu ya. Nggak pakai usoli nggak apa-apa karena niatnya sebelum takbiratul ihram sudah. Dan makanya ketika kita mau menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada Allah yang Maha Mulia Maha Agung itu harus mantap dulu itu, bukan sembarangan, ya. Harus mantap. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, awas hati-hati sholat itu bukan sembarangan. Kita lagi menghadap Rabbul Izzati, ya, sunnahnya dihidupkan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, sholatu bisiwa kita adilu sab'ina bi ghairi siwa. Kita ada nggak ya? Itu pelajaran sudah bukan 1-2 kali saya ngomong-ngomong. Ada nggak yang pakai siwak? Nggak ada. Ada puasa sunnah yang besar-besar mungkin hebat dia. Kita kalau mengajarkan puasa, kita kalau mengajarkan sunnah minta yang besar-besar, tapi yang kecil diremehkan, hadirin. Yang siwak kan diremehkan. Yang mau sholat seperti Nabi Muhammad mengatakan, sholatu bisiwa kita alina sab'ina bi ghairi siwa. Sholat pakai siwak itu 1 rakaat sholat sunnah lebih hebat, lebih mulia daripada 70 orang sholat sunnah nggak pakai siwak. Saya sholat sunnah di masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah atau sholat tahiyatul masjid, satu rakaat pakai siwak. Nabi langsung mengatakan ini lebih hebat. Yang bolak-balik ke masjid, yang bolak-balik, ya lebih hebat. Kenapa? Karena di situ ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu kalau cerita ini, wah, zaman dulu itu kalau ada orang yang kena sawan atau kena guna-guna itu langsung disodorkan begini. Jadi takut, setan itu takut sama siwak. Siwak itu tidak menjadikan orang itu menjadi bungkuk. Tidak bakal. Saya punya orang tua kemarin mengalami yang namanya ada kondisi badan yang kurang fit, kurang sehat begitu. Saya suruh siwakan. Apa katakan? Wallahi demi Allah, gara-gara siwak sunnah ajaran Muhammad sekarang sudah sehat. Lihat siwak. Ya, jadi niat gitu ya. Boleh diucapkan, boleh tidak, yang penting hati. Tuh.